Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, Ramadan akan segera mendatangi kita, dan tentunya kita, setiap orang-orang yang beriman yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan dahulu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan kedatangan bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, sebuah bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci padanya di bulan tersebut pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan diikat padanya setan-setan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di bulan tersebut ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan bulan Ramadan, sungguh ia telah terhalang dari kebaikan. Di sini sanadnya terputus antara Abu Qilabah dan Abu Hurairah. Namun menurut Syekh Albani, hadis ini sahih dengan jalan-jalan yang lainnya. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, ia berkata, wal hadithu yu'addu aslan fi jawazi tahni'ati nas ba'dihim ba'dha. Qala ba'd al-ulama hadha al-hadith aslun fi tahni'atin nas ba'dhum ba'dan bi syahri Ramadan. Hadis ini merupakan dasar atau dalil di mana manusia atau orang-orang mengucapkan selamat satu sama lainnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Artinya di mana ini merupakan perbuatan salafus saleh. Apabila datang bulan Ramadan, mereka mengucapkan selamat satu sama lain mereka. Maka saudaraku sekalian, bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalamnya pahala yang sangat besar. Lihat, Nabi mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, sebuah bulan yang diberkahi. Apa itu barakah? Kata para ulama, barakah artinya ziyadatul khair, tambahan dalam kebaikan. Lihatlah saudaraku sekalian, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan luar biasa. Di siang hari kita berpuasa, menahan dahaga, lapar, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW sabda, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siam Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Di malam harinya kita qiyam, disyariatkan kita untuk salat tarawih. Rasulullah SAW sabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman
dan berharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan penyebab datangnya ampunan. Salat tarawih di bulan Ramadan penyebab datangnya ampunan. Luar biasa. Ya. Dan di bulan Ramadan pula ya akhul Islam, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah, terlebih pahala sedekah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan sedekahnya semakin meningkat sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW dikabarkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Ya. Subhanallah saudaraku sekalian, sedekah sangat ditekankan di bulan Ramadan. Qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan sangat ditekankan di bulan Ramadan. Apalagi puasanya Allah telah wajibkan kepada kita. Dan 3 perkara ini saudaraku sekalian adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, ala adulluka bi abwabil khair, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'adz kepada pintu-pintu kebaikan. Masya Allah. Kenapa disebut pintu? Karena kalau kita lakukan perkara-perkara ini akan terbukalah pintu-pintu kebaikan kepada kita. Ya, kata Mu'adz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. As-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Ya. Perisai dari apa? Dalam hadis satu riwayat yang lain disebutkan, ya junnu bihal abdu minan nar. Yang akan memerisai seorang hamba dari api neraka. Subhanallah. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Pintu kebaikan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, apa pintu kebaikan itu? Wassalatu rajul fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Ternyata di bulan Ramadan 3 pintu kebaikan ini ada. Ya. Kita berpuasa di siang hari, kita sholat tarawih di malam hari, dan kita berusaha untuk memperbanyak sedekah. Terlebih memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Keberkahan luar biasa di bulan Ramadan ini, akhi. Kebaikan yang luar biasa Allah bukakan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Makanya untuk meraih surga di bulan Ramadan sangat mudah sekali. Dalam satu riwayat Tirmidzi, ya, disebutkan dalam hadis, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya, Allah memiliki hamba-hambanya yang Allah merdekakan dari api neraka, itu di setiap bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa pemerdekaan dari api neraka itu hanya terjadi di 10 terakhir, itu hadis yang dhaif, bahkan mungkar kata para ulama. Yang sahih, pemerdekaan dari api neraka itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Saudaraku sekalian, lihat keberkahan Ramadan. Jangan kita melihat keberkahan Ramadan dari sisi makanan, minuman, dan yang lainnya. Keberkahan yang hakiki adalah keberkahan dalam amalan saleh. Ya. Puasa saja ini ibadah yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisyam, fa innahu la mithalah. Hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Akhal iman, azani Allah wa iyyakum. Bahkan ya akhi,
ibadah-ibadah yang lainnya ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis riwayat Muslim apa? Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, kecuali siyam, karena sesungguhnya ia untukku dan aku yang akan langsung memberikan balasan. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan bahwa pahala puasa lebih dari 700 kali lipat. Masya Allah. Bayangkan saudaraku sekalian. Ya. Barokah di bulan Ramadan. Ya, keberkahan kebaikan itu. Kata Rasulullah, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siyam, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Masya Allah. Saudaraku sekalian, akhal iman. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di bulan Ramadan karena ada hikmah yang besar yang Allah inginkan. Apa itu? Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Saudaraku, bukankah takwa adalah merupakan modal dan bekal terbesar untuk menuju kehidupan akhirat? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Takwa adalah sebaik-baik perbekalan. Akhal iman, saudaraku se-Islam. Kemudian Nabi SAW bersabda, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit. Dalam satu riwayat Tirmidzi, dibuka padanya pintu-pintu surga. Artinya, akhi, amalan-amalan diangkat ke langit. Artinya, ya akhi, kesempatan kita untuk meraih surga sangat mudah sekali. Maka sungguh sangat celaka orang yang masuk bulan Ramadan lalu kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz syaqi abdun, celaka seorang hamba, dakhala alaihi syahrul Ramadan, masuk bulan Ramadan, fa kharaja min, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lah, ternyata ia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaqiyya, kata Rasulullah, celaka. Dan satu ayat yang lain, raghima anfun, terhina. Ya, terhina orang yang masuk bulan Ramadan dalam kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sangat besar sekali. Kita berpuasa Ramadan karena Allah, itu saja sudah mendatangkan ampunan. Kita sholat tarawih setiap malam, itu saja sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Terlebih kalau kita ikutkan dengan amalan-amalan soleh yang lainnya dengan cara membaca Al-Quran, kita sibukkan dengan banyak berzikir kepada Allah, kita banyak bersedekah. Sungguh ya akhal Islam, ini kesempatan yang luar biasa. Watughlaqu fihi abwabul jahim, kata Rasulullah, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka Jahannam. Masya Allah. Dalam satu riwayat Tirmidzi, ya idza kana lailatun min Ramadan nada munadin, apabila di awal malam bulan Ramadan akan ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai kamu yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Ini dia bulan yang penuh berkah. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai kamu yang menginginkan keburukan, tahanlah. Ya, ya akhal Islam, maka kalau ada orang di bulan Ramadan masih tetap berbuat maksiat,
itu menunjukkan akan keburukan jiwanya. Karena Rasulullah SAW bersabda lagi, wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan diikat padanya setan-setan yang jahat. Ya, kata Syekh Mukbil, ini hadis menunjukkan bahwa yang diikat itu tidak semua jin. Ya. Yang diikat itu adalah marodahnya saja. Itu jin-jin yang durhaka. Makanya kalau misalnya di bulan Ramadan masih ada yang kemasukan setan, ya karena memang tidak semua jin diikat. Yang diikat itu yang marodahnya, yang benar-benar jahat, yang durhakanya. Ya, akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu suratnya sudah masyhur, kita semua sudah hafal. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di malam Qadar. Kenapa disebut Qadar? Karena itu adalah merupakan malam ditentukan takdir untuk setahun, kata para ulama. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Subhanallah. Turun padanya para malaikat dan ruh. Dan keselamatan, kesejahteraan di malam itu sampai terbit fajar. Rasulullah SAW sabda, man hurimahu faqad hurim. Man hurima khairuha, siapa yang tercegah dari kebaikan malam tersebut, itu malam Lailatul Qadar, faqad hurim, sungguh ia telah terhalang dari semua kebaikan. Artinya ini orang merugi. Maka dari itulah saudaraku sekalian, akhal iman, ini dia bulan Ramadan, sambut dia dengan penuh kegembiraan. Jangan kita berpikir beratnya puasa, tapi berpikirlah tentang besarnya pahala. Berapa banyak orang-orang akhwat Islam ketika datang bulan Ramadan, lihat keningnya mengernyit, peluhnya keluar keringat, berat dia. Kenapa? Karena yang dia pikirkan beratnya saja. Dia harus menahan makan dan minum dan dahaga. Padahal seseorang ketika memikirkan tentang besarnya pahala di bulan tersebut, insya Allah dia akan gembira. Kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita hidup di dunia paling berapa puluh tahun. Lalu apa perbekalan kita? Ini dia, Ramadan sudah mulai menjelang di mata kita. Tinggal beberapa hari lagi ini. Yaitu 2 hari lagi. Maka persiapkan dari kita akhwat Islam. Persiapan berupa makanan bukan. Persiapkan batin kita. Kalau Nabi SAW ketika hendak di Isra Mi'rajkan, dicuci dulu hatinya. Kata para ulama, apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW sebelum di Isra Mi'rajkan dicuci dulu hatinya, dibersihkan, dimasukkan padanya keimanan, dikeluarkan padanya kotorannya. Kenapa hikmahnya? Karena Rasulullah hendak bermunajat dengan Allah, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Berarti akhal Islam, agar kita nanti di bulan Ramadan, munajat kita benar-benar bisa murni di bulan Ramadan, bersihkan dulu hati kita. Dengan cara apa? Kita bertaubat kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, karena ketika hati kita kotor, akhi, kotornya hati itu sangat berpengaruh kepada ibadah kita.
Ketika hati kita kotor, ibadah kita pun akan terkotori. Contoh misalnya kalau ada orang yang terkotori hatinya karena ketidakikhlasan. Wah, ini bahaya. Orang yang hatinya mengharapkan pujian manusia, selalu mengharapkan ketenaran, mengharapkan popularitas dan yang lainnya. Saat kotoran hati itu masih ada melekat, masuk padanya bulan Ramadan, akhirnya apa? Dia berharap pahala, dia berharap pahala tapi juga berharap apa? Pujian manusia. Akhirnya Allah batalkan amalannya. Allah tidak terima amalnya. Kenapa? Karena hatinya yang masih kotor. Ketika hati kita masih dikotori dengan cinta dunia yang sangat berlebih, akhirnya apa yang terjadi? Berpengaruh di bulan Ramadan kita malas ibadah. Untuk membaca Quran berat. Maka dari itu ya, ketika saya pernah bertanya kepada seseorang, kemarin bulan Ramadan kamu khatam Quran tidak? Tidak. Subhanallah. Ya. Sampai untuk mengkhatam Quran walaupun sekali di bulan Ramadan berat. Kenapa demikian? Karena hatinya masih kotor, akhi. Padahal, akhi, ya, hati yang bening akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan dia menginginkan kebaikan terlebih. Sedangkan hati yang terkotori dengan cinta dunia dan syahwat mengakibatkan apa? Menginginkan dunianya lebih daripada beramal saleh. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman, saudaraku seiman, maka berusahalah ya akhi, kita minta ampun kepada Allah. Bersihkan hati kita, bersihkan segala macam kotoran yang ada di hati kita, untuk supaya kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan. Niatkan dengan kuat bahwa saya di bulan Ramadan ini saya ingin memperbaiki diri. Saya ingin meraih ampunan Allah Jalla wa'ala, karena kita takut sekali kalau ternyata keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena Rasulullah mendoakan keburukan buat orang tersebut. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, apa kata Rasulullah? Syaqiya abdun, celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik malaikat diaminkan oleh sebaik-baik manusia. Subhanallah. Maka ya akhi, seorang mukmin takut sekali kalau ternyata keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan akibat daripada dia meremehkan bulan Ramadan. Akibat dia tidak berusaha menggunakan bulan Ramadan sebaik-baik mungkin. Maka akhi, sekarang kita harus punya ya, tekad yang kuat. Rencana yang matang di bulan Ramadan. Apa saja amal yang kita hendak lakukan. Saudaraku sekalian, akhwal Islam, tentunya amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan selain dari puasa, yaitu qiyamul lail, salat tarawih. Demikian pula sudah kita sebutkan, yaitu banyak sedekah. Dan sangat ditekankan pula di bulan Ramadan, saudaraku sekalian, yaitu kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Makanya disebutlah ya bulan Ramadan itu sebagai syahrul Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah untuk manusia dan sebagai penjelasan berupa hidayah dan pembeda. Masya Allah. Kenapa Allah mengingatkan bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran? Sebagai isyarat bahwa kita sangat dianjurkan banyak membaca Al-Quran di bulan itu. Rasulullah SAW setiap malamnya bertemu dengan Jibril, yudarisul Quran, untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Subhanallah.
salafus salih terdahulu menghabiskan bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Lalu, apakah ada syariatnya kita untuk berdoa ketika masuk bulan Ramadan? Saya belum mendapatkan riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang doa masuknya bulan Ramadan. Adanya hadis tentang berdoa melihat hilal. Tapi khusus itu bagi orang yang melihat hilal saja. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya. Adapun hadis Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya. Wa sallim Ramadan li. Ini hadis di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia seorang perawi yang buruk hafalannya kata para ulama. Pendapat jumhur para ahli hadis menyebutkan bahwa ia seorang perawi yang saduk, tapi sayyul hifadz, buruk hafalannya. Namun Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitab Qiyam Ramadan menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Jurayri, seorang ulama tabi'ut tabi'in. Ia berkata, kanu dahulu mereka apabila datang bulan Ramadan mengucapkan itu, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana, sampai akhirnya, sehingga itu menunjukkan boleh diamalkan. Ya, namun tidak boleh diyakini itu sunnah Nabi, karena untuk meyakini itu sunnah Nabi butuh kepada dalil yang sahih, sementara hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Nah, saudaraku sekalian, akhul Islam azani Allah wa yakum, mari kita berbenah diri. 2 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita bersiap-siap akhul Islam, mempersiapkan hati kita, keimanan kita, mempersiapkan yaitu segala-galanya untuk bulan Ramadan ini. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk berpuasa Ramadan, dimudahkan untuk qiyam Ramadan, dimudahkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dan dimudahkan segala macam ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita buka tanya jawab. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khair Bro Ustaz, dan demikian para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita semua dalam bekal kita, untuk bekal kita dalam memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, atau kurang lebih 2 hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Silahkan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543, dan setelah itu kami akan angkat di layanan telepon di 0218236543. Baik, yang pertama ada pertanyaan Ustadz. Iya, dari penanya, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, benarkah pernyataan seorang ulama ahli hadis tidak ada dalil yang sahih dikhususkan ketika berbuka puasa? Iya. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang doa berbuka puasa. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu hasan atau tidak. Itu dhahaba dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Syekh Albani memandang hadis ini hasan, sementara Syekh Muqbil dan banyak ulama memandang hadis ini dhaif. Dan saya condong kepada pendapat ini, bahwa hadis dhahaba dhama adalah dhaif, karena di dalamnya ada perawi yang majhul. Ya. Dan ada satu hadis bahwasanya lis-shaim inda fitri da'watun la turad. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak ditolak.
namun hadis ini juga dhaif, tidak sahih. Yang jelas saya belum mendapatkan juga riwayat yang sahih tentang doa ketika berbuka puasa. Dan sangat dianjurkan berdoa itu saat berpuasa. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW ketika menyebutkan 3 orang yang tidak ditolak puasanya, yaitu diantaranya da'watus sha'im, itu doa orang yang sedang berpuasa. Nah, saat kita berpuasa, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, minta kepada Allah ya kebaikan di dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Nah. Ya, syukur jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk para pemirsa dan pendengar, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Dan selanjutnya ya ada pertanyaan kembali Ustaz dari layanan pesan singkat. Ya Ustaz, di masa kondisi wabah ini kita dihimbau untuk sholat di rumah, dan khusus juga ketika masuk di bulan Ramadan. Nah, apabila kita tetap melakukan sholat berjamaah di masjid secara berjamaah di bulan Ramadan, apakah hal tersebut dapat dikatakan tidak taat kepada ulil amri dan dapat dikategorikan dalam dosa, Ustaz? Tentunya dilihat keadaannya, dilihat wilayahnya. Ya. Di wilayah yang diberlakukan padanya PSBB misalnya, di mana ulil amri di situ sudah ya memberlakukan PSBB, maka taati saja. Tapi untuk di wilayah yang masih bukan zona merah, masih sangat bahkan belum ada padanya orang yang terkena corona, dan orang-orang yang sholat tarawih juga sehat-sehat semua dan orang sekitar saja, ya, maka tidak apa-apa kalau memang ternyata ulil amri di tempat tersebut tidak mempermasalahkan. Ya, wallahu a'lam. Nah, atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya ya ada pertanyaan kembali yang ketiga di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang ibu yang berumur 88 tahun. Karena fisiknya lemah, maka puasa saya sering diselingi 3 hari puasa dan 1 hari tidak. Apakah boleh dengan membayar fidyah saja atau wajib diqada, Ustaz? Apabila dia masih kuat untuk berpuasa, maka dia tetap wajib untuk mengqadanya. Tapi kalau ternyata dia karena sudah renta, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka pada waktu itu cukup dia membayarkan fidyah saja, sebagaimana itu fatwa Ibnu Abbas ya dan para sahabat. Wallahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Untung ya? Iya. Ya, silahkan Pak Untung. Barakallahu. Ustaz mau nanya gini, kan ini kita setiap hari kan baca Quran nih. Nah, terus masuk Ramadan kita tadarusnya ngulang atau kita lanjut bacaan kita di pertengahan surat itu, di tengah-tengah kita juz yang kita dapat itu, Ustaz. Baik, itu saja ya. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya punya nggak berfungsi nih. Ya, tadi Pak Untung yang bertanya, Ustaz, ketika kita masuk di bulan Ramadan, apakah untuk tilawahnya gitu mulai dari awal walaupun kita sebenarnya sedang mengaji Al-Quran di tengah-tengah Al-Quran, ataukah lebih baik dimulai dari juz yang pertama? Kalau kita memang sudah terbiasa mengkhatam Quran dan kemudian kita masuk Ramadan dalam keadaan misalnya sudah sampai pertengahan, apakah kita mulai lagi? Ya kita lanjut aja, ya lanjut sampai khatam, kemudian kita berusaha mengkhatam ya bisa lebih daripada melebihi kebiasaan. Kalau misalnya Bapak di bulan Ramadan kebiasaannya sebulan sekali khatam, usahakan di bulan Ramadan bisa 2 kali 3 kali bahkan ya. Nah itu yang jelas
Bapak ya, di bulan Ramadan sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, demikian ya untuk Pak Untung. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Darmawi di Jambi, Pak. Pak Darmawi di Jambi. Ya, silahkan Pak Darmawi. Apakah kita ada sunnahnya atau dalilnya meninggalkan sholat berjemaah itu, Pak? Karena ada corona ini. Ah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah ada sunnahnya atau dalilnya? Kalau memang itu di zona merah, yang kemungkinan besar akan ada penularan. Karena dibedakan antara zona yang merah yang kemungkinan besar ya menularnya ada, dengan daerah yang bukan zona merah yang kemungkinan kecil terkena coronanya. Ya. Maka ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mendatangkan atau menolak, menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Menolak mafsadah maksudnya di sini ada penyakit supaya tidak semakin banyak orang yang terkena. Maslahat di sini apa? Itu salat tarawih berjamaah atau salat berjamaah. Apabila bertemu maslahat dan mafsadah, di mana mafsadahnya artinya kemungkinan besar terjadi, bukan hanya sebatas waham saja ya, karena kan kemungkinan itu ada kemungkinan kecil, ada kemungkinan besar gitu ya, yang sifatnya sudah dhon, sudah yakin. Maka yang seperti ini ya, pada waktu itu menghindari mafsadah lebih dahulukan daripada mendatangkan maslahat. Nah ini ya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya terlebih juga para asatidzah kita, dan juga mengambil dari para ulama di Saudi sana ketika melakukan lockdown itu ya. Itu kaidahnya demikian, Pak. Ya Allah a'lam. Nah. Iya, baik. Demikian ya untuk yang bertanya di layanan telepon. Dan selanjutnya yang ketiga masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di layanan telepon kembali di 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta. Silahkan langsung ke pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ini kan tunanetra ya. Alhamdulillah saya habis baca Quran di HP Pak Ustadz. Ada grupnya gitu. Yang saya mau tanyakan, baca Quran itu lebih baik sendiri atau besok kan rencananya awal Ramadan mau mengadakan tadarusan bersama teman-teman, juga ada yang mendampingi gitu Pak Ustadz, gurunya gitu. Jadi nanti salah benarnya diperbaiki sama gurunya. Yang karena saya belum lancar banget, lebih baik sendiri atau beramai-ramai gitu Pak Ustadz tadarusannya. Iya. Baik. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, kalau kita melihat perbuatan salafus saleh terdahulu, mereka mengkhatam Quran itu masing-masing di rumah-rumah mereka sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau memang keadaannya Ibu tujuannya karena ingin meluruskan bacaan, karena memang bacaan Quran Ibu masih kurang bagus, ya. Kemudian akhirnya Ibu tadarusan bersama seorang ustadzah yang memang dia paham tajwid, ya. Dimana tujuan ibu juga dalam rangka itu ta'lim, belajar tajwidnya, sehingga bacaan ibu bisa diluruskan. Boleh seperti itu, tidak apa-apa, ya. Dan tentang masalah membaca Al-Quran dengan cara idarah,
idarah itu berkeliling ya, di mana ada beberapa orang berkumpul, misalnya 10 orang, satu orang satu lembar, satu orang satu lembar, satu orang. Ini ikhtilaf para ulama hukumnya. Kalau Imam Malik menganggap itu bid'ah, sementara sebagian ulama mengatakan boleh. Yang lebih baik, yang lebih ahsan kita tinggalkan, karena memang kalau kita melihat dari perbuatan Rasulullah SAW, kita belum menemukan, demikian pula para sahabat, ya mereka melakukan seperti itu. Jadi kalau kita tinggalkan, ya itu lebih bagus ya. Kita baca Quran sendiri saja, kita tadabburi. Tapi kalau memang dalam rangka untuk ta'lim, para ulama semuanya mengatakan boleh ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan terakhir dari Ibu Tini di Jakarta, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan ya Ustaz, orang tua saya sudah sepuh di sekitar usia 80 tahunan. Apakah boleh Ramadan tahun ini tidak puasa karena dikhawatirkan turun kondisinya di masa pandemi ini Ustaz? Kewajiban dia adalah untuk bertanya kepada ahli kesehatan. Apakah puasa itu membuat akan turun imunnya apa enggak? Ya. Jangan sampai hanya sebatas kekhawatiran tanpa bertanya kepada ahlinya dulu. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri. Tanya ahlinya tentang masalah kesehatan, dan itu tentu tanya bukan kepada seorang ustadz. Ustadz tidak paham tentang masalah kesehatan, tapi tanyalah kepada ahlinya. Apakah memang itu kira-kira kemungkinan besar akan bisa melemahkan badannya atau tidak? Kalau ternyata para ahli kesehatan mengatakan, ya ini bahaya untuk kesehatannya, ya sudah. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustadz, saya seorang penjual kue. Jika datang bulan Ramadan, banyak orang yang memesan kue untuk melakukan acara-acara yang tidak ada syariatnya Ustadz. Apakah saya boleh membuatkan kue untuk pesanan seperti acara-acara tersebut Ustadz? Allahu a'lam. Ya. Baik, untuk selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustadz, adakah dalil yang sahih mengenai bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan Ramadan? Hadis tentang bermaaf-maafan sifatnya mutlak, tidak diikat dengan waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu madhamah ala akhih." Siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, falyatahallal minhul yaum, hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Lihat Nabi SAW, dia tidak menyebutkan hendaklah ia minta maaf ketika datang bulan Ramadan. Nabi mengatakan hendaklah segera ia minta maaf sekarang juga. Berarti itu menunjukkan bahwa minta maaf itu ya akibat daripada kezaliman kita atau kesalahan kita kepada orang lain. Maka saya belum mendapatkan satupun riwayat yang sahih Nabi SAW mengikat minta maaf dengan bulan tertentu atau dalam keadaan waktu tertentu, tidak. Nabi hanya mengatakan, siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Artinya segera mungkin. Jangan tunggu-tunggu nanti aja deh mau Ramadan, karena kita tidak tahu ajal kita bagaimana. Segera kita minta maaf. Ya. Yang kedua, saya juga belum mendapatkan satupun riwayat dari salafus saleh, baik dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa mereka sebelum Ramadan maaf-maafan. Adapun yang tersebar di kalangan masyarakat kaum muslimin di negeri kita, yaitu semoga diabaikan puasa orang yang belum minta maaf kepada tetangganya, kepada mertuanya, itu semua dibuat-buat. Bukan sama sekali bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, demikian ya jawaban Ustaz. Syukur jazakallahu khair, dan demikian untuk para pemirsa dan pendengar. Selanjutnya masih di layanan pesan singkat, ada 3 pertanyaan senada, ya mungkin lebih
Ini ada pertanyaan mengenai ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, Ustaz. Apakah jika tidak puasa wajib diqada atau hanya membayar fidyah saja? Masalah ini ikhtilaf masyhur. Wanita hamil dan menyusui, apakah dia wajib qada ataukah dia wajib fidyah atau dua-duanya? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan cukup bayar fidyah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hanya mewajibkan qada untuk siapa? Faman kana minkum maridan. Siapa di antara kalian yang sakit? Wanita hamil dan menyusui bukanlah orang sakit, dia orang sehat. Ya. Aw ala safarin, atau safar, juga bukan safar. Nabi SAW menyebutkan wajib mengqada yaitu siapa? Wanita haid. Sementara wanita hamil dan menyusui bukan haid. Ya. Beda dengan nifas. Adapun nifas para ulama menyamakan dengan haid. Karena ini tidak masuk pada apapun juga, maka dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan tentang orang yang membayar fidyah, diantaranya wanita hamil dan menyusui, dan itu pendapat Ibnu Umar juga. Ya. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Wallahu a'lam. Iya, baik. Ya, demikian untuk para penanya yang kami angkat dari beberapa pertanyaan yang sama. Baik, untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Yang ingin bertanya langsung silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Abu Alif di Bau-Bau. Silahkan Abu Alif. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallah, silahkan. Ini Ustaz yang ditanyakan mengenai ciri-ciri orang yang mendapat ampunan dalam bulan Ramadan tadi. Apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan ampunan itu? Dan apa ciri-ciri dari orang yang mendapatkan ampunan dalam bulan Ramadan itu? Baik, itu ya. Ya. Baik, Pak Alif, Abu Alif, ya, ditunggu jawabannya. Nah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba lihat Pak ayat ini. Allah menyebutkan bahwa tujuan disyariatkannya siyam Ramadan adalah takwa. Maka ketika di bulan Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan ternyata tidak menambah ketakwaan kita, itu berarti tanda amal ibadah kita belum diterima oleh Allah. Amal puasa kita belum diterima oleh Allah. Tapi ketika setelah Ramadan kita lebih bertakwa, hati kita lebih khusyuk, ya, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu insya Allah pertanda dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik. Ya, demikian ya untuk Abu Alif yang berada di Bau-Bau. Dan selanjutnya masih silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Kadan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Kadan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan begini Ustaz, saya kan punya seorang nenek. Dia itu umurnya sudah di atas 70 tahun. Dia itu sekarang itu sudah mulai pikun Pak Ustaz. Jadi bagaimana hukum? Jadi pikun itu kadang-kadang ingat, kadang-kadang jadi tidak pikun sepenuhnya Ustaz. Jadi apakah sama hukum orang pikun yang total dengan pikun yang kadang-kadang Ustaz? Dan bagaimana hukum puasanya, apakah harus fidyah ataupun tidak sama sekali Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kamu. Itu menunjukkan bahwa kewajiban seorang hamba lakukan sesuai kemampuannya.
Kalau pikunnya kadang-kadang, kadang pikun, kadang sadar, maka saat sadar itu dia wajib melakukan. Adapun saat pikunnya dan dia lupa, Allah maafkan. Ya. Nah, ketika di bulan Ramadan dia berpuasa, dia pikun, akhirnya dia nggak puasa. Nah, apakah pikunnya itu setiap hari? Artinya setiap hari itu terkadang ada masa-masa dia lupa, ada masa-masa dia ingat. Di dalam satu hari, misalnya dari subuh sampai maghrib itu pikunnya setengah hari lagi misalnya sadar. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, demikian. Maka yang seperti ini cukup bayarkan fidyah saja. Ya, karena dia termasuk orang tua renta yang tidak mampu. Wallahu a'lam. Iya, nah baik. Ya, sekarang demikian ya untuk Bapak Kadan yang berada di Cianjur. Masih ada waktu, silahkan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya. Silahkan, kami tunggu. Halo. 8236. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umutni di Ternate. Iya, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda ingin bertanya, kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga, bagaimana cara kita beriktikaf di masjid? Kalau diizinkan oleh suami, apakah iktikaf itu di masjid sampai batas waktu untuk sahur, kemudian kita pulang ke rumah atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Kemudian Ustadz, untuk sholat Jumat bagi seorang wanita itu, apabila dia pergi ke sholat Jumat itu, apakah dia sudah mendapatkan sholat Jumatnya atau harus melakukan sholat zuhur lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. I'tikaf, ya, bukan i'tikaf, tapi i'tikaf, Ibu. Para ulama berbeda pendapat tentang waktunya yang paling sedikit. Sebagian ulama mengatakan bahwa i'tikaf yang paling sedikit itu 1 malam. Adapun yang paling banyak tidak ada batasan. Yang Nabi SAW lakukan biasanya 10 malam terakhir. Jadi 10 hari terakhir terus i'tikaf. Tapi kalau misalnya ada yang berniat, saya mau i'tikaf 1 hari 1 malam saja boleh. Atau saya mau beriktikaf 1 malam saja boleh. Iya. Karena tidak ada satupun dalil yang membatasi i'tikaf itu harus sekian hari. Adapun kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Nabi SAW i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan itu yang dilakukan oleh para istri Nabi setelahnya dan para sahabat. Demikian pula dari zaman ke zaman. Tapi kalau misalnya ada orang yang saya berniat i'tikaf 1 malam, dimulai jam habis maghrib misalnya, start sampai kemudian sebelum subuh saya pulang, boleh seperti itu. Ya, kalau dia memang niatkan untuk i'tikaf. Karena sekali lagi bahwa tidak ada batasan tentang i'tikaf itu harus berapa hari, sehingga pada waktu itu boleh selama seseorang berniat untuk i'tikaf misalnya 1 malam, maka itu boleh. Allahu a'lam. Baik, sekarang atas sebenarnya Ustaz ya, demikian. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari penanya di Rumbai, Pekanbaru. Ya Ustaz, manakah yang paling utama ketika masuk bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran sekaligus membaca artinya dan mentadaburinya, tafsir dari ayat atau Al-Quran tersebut, ataukah kita banyak membaca Al-Quran dengan mengkhatamkan beberapa kali? Kalau kita melihat perbuatan salafus saleh, ya mereka berusaha mengkhatam sebanyak mungkin. Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengkhatam Quran setiap hari di bulan Ramadan. Imam Syafi'i bahkan mengatakan, ya, dalam 1 bulan Ramadan beliau mengkhatam 60 kali. Ya.
Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para salafus saleh yang menjadikan khatam Quran semakin banyak di bulan Ramadan. Namun tentunya, pertama, mereka para salafus saleh orang-orang yang telah faham Al-Quran. Adapun kita yang banyak lalainya dan banyak sekali ayat-ayat yang belum kita pahami, tentu mentadaburi Al-Quran dan memahaminya itu lebih bagus. Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran sambil mentadaburinya jauh lebih baik. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk ditadaburi. Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Berarti itu menunjukkan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran itu untuk ditadaburi. Allah juga menyebutkan liyunzira man kana hayya, agar Al-Quran memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Maka kalau kita sambil memahami artinya, membaca tafsirnya, insya Allah itu jauh lebih baik. Tapi kalau bisa kita gabungkan itu lebih ahsan juga. Artinya kita ada waktu untuk baca Quran mengkhatam tujuannya. Ada waktu lagi untuk mentadaburinya. Insya Allah bisa. Asal kita bisa membaginya. Nah, baik. Demikian ya untuk yang bertanya yang berada di Rumbai, Pekanbaru. Dan selanjutnya ke pertanyaan kembali di layanan pesan singkat kami ajukan, Ustaz. Ustaz, di masa wabah ini dan himbauan pemerintah untuk sholat di rumah, saya sebagai kepala keluarga berencana ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah di rumah dengan keluarga, istri dan anak-anak. Namun hafalan saya sangat terbatas dan ada anak saya yang hafalannya cukup banyak tapi dia tajwidnya belum benar. Nah, bolehkah anak saya tersebut saya angkat untuk menjadi imam, Ustaz? Atau bagaimana? Ataukah saya harus maju? Kalau tajwidnya kurang benar jangan. Karena syarat seseorang yang banyak hafalannya adalah tajwidnya sudah bagus dan benar. Karena kalau tajwidnya masih rusak itu bisa mempengaruhi maknanya bisa berubah, ini bahaya. Bahkan bisa menyebabkan sholatnya itu sebagian ulama menganggap batal sholatnya. Sebagian mengatakan tetap sah. Namun ini sangat tidak bagus. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha selama bulan Ramadan diimami oleh budaknya, oleh hamba sahayanya laki-laki, dan si hamba sahaya ini mengimaminya sambil membaca di mushaf. Maka kalau misalnya bapak tidak hafal Quran, bapak menjadi imam, maka enggak masalah. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu diimami oleh hamba sahayanya sambil membaca di mushaf. Wallahu a'lam. Sambil dipegang gitu, Ustaz. Kalau bisa ada alat disimpan misalnya di sesuatu gitu ya. Sehingga tidak banyak bergeraknya. Nah. Iya, baik. Baik, sekarang atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya di Kerinci Jambi, ya Ustaz, apakah kaitan antara sholat dan puasa? Seandainya seseorang puasa dan sholatnya itu kadang tidak, kadang sholat, artinya bolong-bolong, apakah ada pengaruhnya terhadap puasa yang ia kerjakan, Ustaz? Sangat berpengaruh. Karena sholat 5 waktu adalah merupakan rukun Islam terbesar setelah syahadat la ilaha illallah. Bahkan para ulama memperselisihkan kemusliman orang yang meninggalkan sholat. Jumhur mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas masih muslim. Sementara Imam Ahmad dan kebanyakan sahabat mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas bukan lagi muslim. Bayangkan keislamannya saja diikhtilafkan. Maka kalau ada orang puasa Ramadan tapi sholat 5 waktunya bolong-bolong, subhanallah, lalu apa manfaatnya ya puasa Ramadan di sisi Allah?
Seharusnya kan puasa itu menimbulkan ketakwaan. Sudah kita sebutkan ayatnya bahwa tujuan puasa adalah menimbulkan ketakwaan, tapi ini ternyata puasanya tidak berpengaruh. Dia puasa tapi tetap puasa, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Wallahu musta'an, ini khawatir ya puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita dengan datangnya bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik. Kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.